Selamat siang pemirsa, di akhir pekan ini jumpa lagi bersama saya Ajeng Kartika. Di sini kami hadirkan kabar selebritis penuh inspiratif hanya di Selebritas Siang on the Weekend. Berita selebritis dari sisi yang berbeda dan terpercaya. Lukisan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang terpampang di Museum Bung Karno Blitar, Jawa Timur kabarnya berbeda dengan lukisan Bung Karno yang lainnya. Pasalnya lukisan yang dulu berada di Istana Bogor itu seolah bernyawa atau hidup lantaran di bagian jantungnya kerap berdetak layaknya manusia biasa. Apa yang membuat bagian dada lukisan Bung Karno itu bisa bergerak? Benarkah jika ada misteri yang menyelimutinya seperti salah satu koleksi Museum Manchester di Inggris, yaitu patung yang berusia 4.000 tahun asal Mesir yang mendadak bisa bergerak dengan sendirinya saat tertangkap kamera CCTV. Pemirsa, simak liputannya berikut ini hanya di Selebritas Siang on the Weekend. Memang ini lukisan didedikasikan untuk beliau, mengenang beliau. Jadi silahkan, yang penting tanggapan itu positif ya, tidak berlebih-lebihan, dan tentunya kita juga tidak ingin ada kesan semacam kultus dan sebagainya. Kita tanggapi secara wajar-wajar. Lukisan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno dengan setelan jas serta kopiah sambil menggenggam tongkat yang terpampang di lobi Museum dan Perpustakaan Bung Karno di Blitar, Jawa Timur ini oleh sebagian masyarakat dimitoskan jika jantungnya bisa berdetak. Sekilas lukisan ini memang biasa saja, tapi keganjilan baru akan terlihat jika ditengok dari posisi samping. Ya, di bagian dada kiri lukisan akan terlihat jika bagian dada tersebut bergerak. Dan keanehan ini membuat lukisan seolah hidup dan bernyawa. Lantas ada apa dengan lukisan Putra Sang Fajar itu? Benarkah itu hanya sebuah ilusi mata atau justru karisma sang proklamator yang merasuk dalam lukisan tersebut? Bisa kita lihat lukisan Bung Karno, ini lukisan berdenyut yang nanti kita bisa lihat dari samping. Lukisan ini memiliki keunikan bisa berdenyut di bagian dadanya, seperti hidup seperti itu. Sama kalau kita lihat matanya akan melihat kita dimanapun posisi kita berada gitu. Lukisan ini bisa berdetak karena mungkin ada yang beranggapan karena angin atau ada listrik atau ada magnet. Tapi selama saya di sini nih, lukisan memang natural bergeraknya gitu kan. Mungkin karena bentangan kefigurannya yang kenceng sama luas penampangnya yang lebar, jadi ada efek gerakan. Kebetulan juga posisi dada, jadi fokus gambar dari lukisan ini benar-benar pas gitu. Jadi pas bagian dadanya dari bagian yang paling jauh dari figura akan bergerak paling kenceng. Memang daya apanya Bung Karno ya, Bapak ya. Dia melihat sesuatu benda itu tidak sebelah mata misalnya gitu, tapi dengan semacam apa ya, imajinasi kejiwaan gitulah yang saya lihat ya. Jadi kalau benda itu kalau dengan mata kita bilang beautiful looking gitu ya, tapi memang betul jadi pembuatnya pada saat itu luar biasa gitu loh, bisa menciptakan barang seperti itu, kayak berjiwa kayak gitu loh. Percaya nggak percaya ya unik ya, maksudnya itu nggak tahu apa emang bener lukisannya itu bisa 3 dimensi, ada yang 3 dimensi juga kan, maksudnya apa 3 dimensi, kalau lihat dari sisi kanan kiri bisa terlihat berbeda, atau mungkin emang kayak cuman dari sudut pandang kita aja kali yang mungkin ngelihatnya kayak
gerak, padahal sih enggak gitu loh. Lukisan Bung Karno ini memiliki ukuran 150 x 175 cm dan konon gerakan jantungnya sama dengan degup jantung manusia normal, yaitu 60-70 detak per menit. Sebelumnya lukisan karya Ibi Said yang dibuat pada tahun 2001 ini berada di Istana Bogor. Saat peringatan 100 tahun Bung Karno, Megawati Soekarno Putri yang tak lain adalah putri Bung Karno membawanya ke Blitar. Benarkah jika kepiawaian sang pelukislah yang mampu menghidupkan kembali pesona Bung Karno? Lukisan ini dulunya berada di Istana Bogor, kemudian waktu pembukaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno tahun 2004 sebagai salah satu koleksinya, Ibu Megawati selaku Presiden menyumbangkan beberapa lukisan, salah satunya adalah lukisan ini. Yang lukisan ini memiliki apa ya istilahnya sejarah ya, karena dilukis oleh Bapak Ibi Said, pelukis istana yang dari tahun 63 udah mengabdikan diri sebagai pelukis istana seperti itu. Memang itu yang saya bilang tadi, itu kualitasnya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada satu produk lukisan dari si pelukisnya juga memang tuh hebat. Jadi ada kesan seolah-olah tuh memang hidup gitu ya, punya jiwa lah, ada aura yang terpancar dari barang itu. Nah itu saya sendiri sebenarnya nggak heran karena hampir seluruh koleksinya Bapak itu memang istimewa sekali sih. Memang ada gerakan ya, di kanvas itu ada gerakan gitu. Secara gaib itu katanya gerakan itu seperti detak atau denyut dari jantung gitu ya. Ya begitulah kenyataannya, karena setiap kita datang kan kita perhatikan memang kanvasnya selalu bergerak gitu ya. Kalau menurut gue sih yang orang mengatakan bahwa jantungnya berdetak itu ya itu masing-masing ya pendapatnya ya. Karena apa? Mereka bisa mengatakan begitu. Satu gue bilang tadi, mungkin dia udah ngeliat. Nah kalau menurut gue kan gue bilang tadi, gue belum bisa mengatakan iya, karena gue belum lihat. Ini adalah fenomena idiomotorik. Idiomotorik itu berasal dari kata ide, gagasan yang melihat, motorik itu gerak. Jadi dari ide gagasan orang yang melihat itu, melihat bahwa lukisan kanvas Bung Karno itu bergerak. Yang bergeraknya di mana? Bergeraknya yang diberitakan itu adalah di bagian dada sebelah kiri. Ya, dada sebelah kiri. Ingat, dada sebelah kiri baik sebelah kiri maupun kanan, pakaian Bung Karno itu ada penutupnya. Penutupnya itu bergelombang seperti ini. Kemudian si subjek yang melihat itu seakan-akan bagian sebelah kiri itu bergerak maju mundur, berdetak sebagaimana detak jantungnya orang yang melihat. Tidak ada unsur rohnya, apalagi rohnya Soekarno. Kalau sampai ada orang mengatakan rohnya Soekarno di lukisan itu namanya mendesakralisasi, artinya merendahkan sosok Bung Karno. Keanehan yang muncul di lukisan Bung Karno ini memancing rasa keingintahuan masyarakat dan sejumlah selebritis yang ingin memastikan kebenaran lukisan Bung Karno yang seolah-olah bernyawa itu. Benarkah mereka juga menemukan keanehan yang tidak bisa diuraikan oleh nalar dan logika? Bagaimana berdetak tentunya kita sikapi bersama aja searif bahwa itu secara alami demikian adanya ketika di sini. Silakan siapa saja boleh memberikan pendapat, yang penting itu semuanya melengkapi melengkapi keunggulan dari lukisan yang ada. Aneh aja ya, mistis. Untuk uangnya ya. Ya kepercayaan aja sih benernya. Saya nggak percaya. Menurut gue sih agak-agak unik juga, tapi nggak mungkin lah itu beneran berdetak. Itu pasti ada teknik pelukis zaman dulu mungkin ya.